Tangis seorang istri pecah bukan karena luka di tubuhnya, melainkan karena pengkhianatan orang yang seharusnya melindungi. Dari kepedihan itu, ia belajar berdiri, merajut kekuatan, dan membuktikan bahwa doa seorang ibu mampu menyingkap kebenaran yang disembunyikan rapat-rapat. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja. Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Langit malam itu tampak gelap tanpa bintang. Udara sedikit menusuk meski angin berhembus pelan. Di rumah besar milik mertuaku, suasana begitu ramai. Lampu kristal di ruang makan menyala terang, memantulkan kilauan pada peralatan makan yang tertata rapi di meja panjang. Aroma masakan memenuhi ruangan. Gulai daging yang masih mengepul, ayam goreng berwarna keemasan, dan berbagai lauk lain yang menggugah selera. Aku duduk di kursi yang disediakan untukku, bersebelahan dengan suamiku. Di depanku, ibu kandungku duduk dengan wajah canggung, terlihat tidak sepenuhnya nyaman berada di tengah keluarga besar mertuaku. Tangannya sibuk meremas ujung selendangnya, seolah ada yang mengganjal di pikirannya. Silakan makan, semua sudah siap. Suara ibu mertuaku lantang, penuh wibawa, membuat suasana sedikit tegang. Semua orang mulai mengambil sendok dan garpu. Aku tersenyum tipis, mencoba menjaga sikap agar tidak terlihat gugup. Namun, ketika tanganku hampir meraih sendok untuk mengambil nasi, tiba-tiba ibu menahan pergelangan tanganku. Sentuhannya terasa kuat, lebih dari sekadar isyarat kecil. Aku menoleh dengan heran, menemukan matanya yang menatapku lekat-lekat. Ada kegelisahan di sana. Matanya bergetar seperti menahan sesuatu yang tidak bisa ia ucapkan di tengah banyak orang. Ada apa, Bu? Bisikku pelan, hampir tidak terdengar. Ibu menggeleng cepat, bibirnya gemetar, seakan ingin berkata sesuatu namun ditahan oleh situasi. Ia hanya menggerakkan kepalanya sedikit, memberi isyarat agar aku tidak menyentuh makanan itu. Jantungku berdegup kencang. Ada rasa aneh yang menjalar, campuran antara bingung dan takut. Aku mencoba tersenyum agar tidak menimbulkan kecurigaan, tapi dalam hati 1000 pertanyaan berputar. Kenapa ibu bersikap seperti itu? Suamiku menoleh, sedikit mengernyit. Kenapa enggak makan? Kamu diet lagi. Ucapnya dengan nada bercanda, tapi matanya sekilas memantau gerak-gerik ibuku. Ada sesuatu di balik tatapan itu yang membuatku semakin tidak tenang. Aku terkekeh kecil, pura-pura tenang. Enggak. Mungkin nanti aja, jawabku, lalu meneguk air putih untuk menutupi rasa gugupku. Di sekelilingku, suara sendok dan garpu beradu dengan piring. Tawa keluarga besar terdengar ramai. Mereka sibuk bercakap-cakap, tak ada yang menyadari kegelisahan yang sedang mengendap di meja makan itu. Hanya aku dan ibu yang tahu ada sesuatu yang salah. Aku mencoba membaca bahasa tubuh ibu. Tangannya terus meremas selendang, wajahnya pucat. Pandangannya sesekali menyapu meja makan lalu kembali padaku. Ia seperti sedang berperang dengan perasaannya sendiri. Aku yakin ada sesuatu yang ingin ia katakan, sesuatu yang penting, tapi tertahan karena banyak mata sedang memperhatikan. Sementara itu, ibu mertuaku terlihat terlalu bersemangat. Ia berulang kali menyuruh semua orang menambah porsi, bahkan beberapa kali melirikku dengan senyum yang terasa aneh. Bukan senyum kehangatan, melainkan senyum yang menyimpan sesuatu. Aku menelan ludah. Ada rasa dingin menjalar ke tengkuku. Semakin aku menatap piring-piring penuh makanan di atas meja, semakin besar rasa curiga yang tumbuh. Seolah makanan yang tampak lezat itu menyimpan rahasia gelap yang hanya ibuku ketahui. Aku tak tahu apa yang sedang terjadi malam itu, tapi satu hal jelas. Firasatku mengatakan aku harus berhati-hati. Dan di balik tatapan gelisah ibuku, ada jawaban yang akan mengubah segalanya. Aku masih menahan sendok di tanganku, pura-pura sibuk mengaduk nasi tanpa benar-benar memakannya. Senyum dipaksakan melekat di wajahku, mencoba menutupi kebingungan yang semakin menekan dada. Suamiku, duduk di sampingku, tampak begitu ramah malam itu. Tangannya beberapa kali menyendokkan lauk ke piringku sambil berkata, "Coba deh yang ini, masakan mama memang selalu enak." Suaranya lembut, penuh perhatian.
seolah ia adalah suami yang paling penyayang. Aku mengangguk, tersenyum kaku. Tapi aku tidak menyentuh makanan itu. Aku bisa merasakan tatapan ibuku dari seberang meja, mata yang penuh kekhawatiran, berusaha menyampaikan sesuatu tanpa suara. Ia menggeleng perlahan setiap kali suamiku atau mertua menyuruhku makan. Ayahmu tadi pagi masih sempat ke pasar, nyari bahan segar biar menunya istimewa, kata ibu mertua sambil tersenyum lebar. Giginya terlihat rapat, wajahnya cerah. Dari luar, ia tampak seperti mertua idaman, penuh kasih sayang pada menantu. Tapi entah mengapa, di mataku senyum itu terasa begitu dingin, seperti topeng yang rapuh namun menutupi sesuatu yang busuk di baliknya. Aku mencuri pandang ke arah ibu. Jari-jarinya terus meremas kain selendang, seolah menahan diri agar tidak bicara keras-keras. Sesekali ia mengangkat alisnya sedikit, gerakan kecil tapi jelas ditujukan kepadaku. Aku semakin bingung. Apa yang sebenarnya ia maksud? Kenapa ia begitu keras melarangku makan? Kenapa kamu diam aja, sayang? Biasanya kalau ada makanan favorit langsung lahap. Suamiku bersuara lagi, kali ini sambil menatapku dalam-dalam. Matanya terlihat hangat, tapi entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Senyumannya memang manis, tapi bagiku terasa terlalu dipaksakan. Aku tersenyum tipis. Aku masih kenyang. Mungkin nanti kalau agak malam aku coba. Suamiku menepuk pundakku pelan, seakan menerima jawabanku. Tapi aku bisa melihat gerakan halus dari rahangnya yang menegang, seolah tidak senang dengan penolakanku. Sekilas aku menangkap tatapannya pada ibu mertuaku. Cepat sekali, namun cukup membuatku sadar ada komunikasi diam-diam di antara mereka. Suasana di meja makan terus berlangsung ramai. Sepupu-sepupu suamiku bercanda, anak-anak kecil berlarian, suara tawa memenuhi ruangan. Dari luar, ini adalah makan malam keluarga yang sempurna. Tapi di kepalaku, semuanya berisik, menekan, membuatku sulit bernapas. Aku menunduk, menatap piringku. Nasi putih dengan lauk pauk berwarna menggoda terhampar di sana. Tapi setiap kali aku ingin menyuapkan ke mulut, bayangan mata ibuku kembali muncul. Tatapannya yang memohon, larangannya yang tanpa suara. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin ini hanya firasat ibu. Jangan terlalu berlebihan, pikirku. Tapi rasa aneh itu tak kunjung hilang. Lalu, sebuah momen membuat bulu kuduku berdiri. Aku memperhatikan ibu mertuaku. Ia menyodorkan mangkuk berisi sup hangat, lalu berkata dengan senyum lembut, "Makanlah, nak. Sup ini khusus mama buat untukmu. Kamu pasti suka." Seketika, tubuhku menegang. Kata-katanya terdengar manis, tapi ada tekanan halus di dalamnya, seperti sebuah perintah yang harus kuturuti. Dan di detik yang sama, aku melihat ibuku buru-buru menggelengkan kepala dengan gerakan lebih jelas dari sebelumnya. Tangannya bahkan sempat meraih ujung meja, seolah ingin menghentikan sendok itu agar tidak sampai ke mulutku. Aku membeku. Suamiku menatapku lagi, kali ini dengan senyum lebih tipis, matanya menunggu. Aku tahu ia ingin aku segera menyuapkan makanan itu. Tapi aku hanya tersenyum kikuk dan berkata pelan, "Nanti dulu, perutku masih penuh." Suasana seketika hening beberapa detik. Senyum di wajah suamiku tidak berubah, tapi aku bisa merasakan dinginnya. Ibu mertuaku tetap tersenyum, tapi aku melihat bagaimana matanya menyipit, menilai, mencari tahu alasanku. Dan di tengah semua kepura-puraan itu, hatiku semakin yakin. Ada sesuatu yang salah dengan makanan di meja ini. Aku mencoba tetap duduk tenang di kursi makan malam itu, meski jantungku tak berhenti berdebar. Senyum suami dan ibu mertuaku terasa seperti bayangan yang menekan, bukan kenyamanan. Dan di sela hiruk-pikuk tawa keluarga, pikiranku melayang ke belakang, menyingkap potongan-potongan aneh yang belakangan ini semakin jelas. Suamiku dulu bukanlah orang yang seperti ini. Ia dulu hangat, perhatian, bahkan sering pulang membawa oleh-oleh kecil hanya untuk membuatku tersenyum. Namun beberapa bulan terakhir, semuanya berubah. Ia semakin jarang pulang tepat waktu. Dulu, jam 6 sore aku sudah mendengar suara pintu dibuka dan langkah kakinya memenuhi rumah. Sekarang, jam 9 malam pun masih belum ada kabar. Kadang ia pulang dini hari, kadang malah tidak pulang sama sekali dengan alasan lembur. Saat aku bertanya, jawabannya singkat, dingin,
seolah keberadaanku hanya sekadar formalitas. Kerjaanku banyak. Jangan tanya-tanya terus, katanya suatu malam, dengan nada datar yang menusuk hati. Aku hanya diam, menelan rasa sesak di dada. Belakangan, aku juga sering mendengar bisik-bisiknya bersama ibu mertuaku. Suara lirih itu biasanya terdengar dari ruang tamu ketika aku pura-pura tidur. Aku tak bisa menangkap jelas apa yang mereka bicarakan, hanya potongan kata yang seolah sengaja dirahasiakan. Dia, jangan sampai tahu. Kalau waktunya tepat. Biar cepat selesai. Kata-kata samar itu terus menghantui kepalaku. Setiap kali ku dengar, tubuhku merinding. Aku tidak berani menanyakan langsung, takut dianggap berlebihan atau mencurigai sesuatu yang tak ada. Tapi entah mengapa, sikap mereka yang semakin dingin padaku membuat hatiku yakin ada rahasia besar yang disembunyikan. Aku ingat suatu sore, saat aku masuk ke dapur tanpa sengaja. Kulihat ibu mertuaku sedang menuangkan sesuatu ke dalam botol kecil. Begitu menyadari aku datang, ia buru-buru menyembunyikan botol itu ke balik lemari, lalu tersenyum seakan tak terjadi apa-apa. Oh, cuma jamu buat stamina. Kamu gak usah repot, biar mama yang urus. Waktu itu aku mengangguk, mencoba percaya. Tapi kini, mengingat semua tanda-tanda, aku mulai meragukan kata-katanya. Sikap suamiku pun kian sulit dipahami. Jika dulu ia memandangku dengan kasih, kini matanya sering dingin dan kosong, seakan aku hanyalah beban. Ia masih bisa tertawa di depan keluarga besar, bisa berperan sebagai suami baik, tapi ketika hanya kami berdua di rumah, keheningan terasa begitu menekan. Ada malam-malam di mana aku menangis diam-diam di kamar, bertanya pada diri sendiri, apakah dia sudah tidak mencintaiku? Atau ada hal lain yang lebih gelap dari sekadar hilangnya rasa? Kini, duduk di meja makan dengan makanan yang penuh kecurigaan, semua potongan ingatan itu seperti menyatu. Kedinginan sikapnya, bisik-bisik dengan ibunya, botol yang disembunyikan, hingga tatapan ibuku malam ini, semuanya membentuk bayangan buruk yang menyesakkan dada. Aku menggenggam ujung serbetku erat-erat, berusaha menahan gemetar. Di dalam hatiku, perasaan takut bercampur dengan keyakinan. Ada sesuatu yang direncanakan terhadapku. Sesuatu yang jauh lebih jahat daripada sekadar kebohongan. Dan malam ini, di meja makan ini, mungkin aku baru saja berada di ambang kebenaran itu. Aku menatap nasi di piringku, sendok sudah beberapa kali kugerakkan, seolah-olah aku sedang makan. Padahal sejak tadi, tak satu pun suapan benar-benar masuk ke mulutku. Aku hanya pura-pura menggoyangkan sendok, menyentuh sedikit sayur, lalu menggesernya ke pinggir piring agar terlihat berkurang. Di sekelilingku, tawa terdengar ramai. Sepupu-sepupu suamiku saling bercanda, ipar-iparku saling mengolok dengan gurau ringan, dan ibu mertuaku tak henti-hentinya tertawa keras setiap kali ada cerita lucu. Dari luar, meja makan itu tampak hangat, penuh kebersamaan keluarga. Tapi di dalam diriku, ada sesuatu yang retak, membuat semua itu terasa asing. Suamiku masih berusaha menunjukkan sikap manis. Tangannya beberapa kali mendorong piring lauk ke arahku. Sayang, makan dong, kamu kelihatan pucat. Coba ini, enak banget. Senyumnya hangat, tapi tatapannya menusuk, seakan ada paksaan di balik kelembutannya. Aku hanya tersenyum tipis, mengambil sedikit lauk dengan sendok lalu meletakkannya di piring, tapi tidak kusentuh. Aku pura-pura sibuk dengan segelas air, meneguknya sedikit demi sedikit agar terlihat seperti aku sedang menikmati makan malam. Di seberang meja, ibuku sesekali mencuri pandang padaku. Tatapannya tajam, penuh kekhawatiran, tapi ia berusaha menutupinya dengan tersenyum tipis saat ada yang memperhatikan. Aku bisa merasakan betapa berat hatinya malam itu, seperti ada sesuatu yang ingin sekali ia katakan, tapi lidahnya terikat oleh situasi. Sementara itu, makanan di meja semakin menggoda. Bau gulai, aroma rempah, dan ayam goreng yang renyah membuat perutku minta diisi. Seharian tadi aku memang belum makan banyak, sengaja menahan lapar agar bisa menikmati makan malam bersama keluarga besar. Tapi sekarang, aku justru harus berjuang keras melawan rasa laparku sendiri. Setiap kali ingin menyuap, bayangan tatapan ibuku muncul di kepalaku, larangan tanpa suara itu terlalu kuat untuk kupatahkan. Gelak tawa di sekelilingku seperti semakin keras. Tapi di telingaku, suara-suara itu terdengar jauh, samar,
seperti gema dari tempat lain. Yang kudengar justru bunyi jantungku sendiri yang berdegup kencang, serta rasa aneh yang terus menghantui. Aku berusaha mengalihkan perhatian dengan ikut tersenyum saat ada lelucon, bahkan sesekali mengangguk seolah menikmati cerita yang dibicarakan di meja. Padahal dalam hati, aku hanya menunggu waktu agar acara makan malam ini cepat selesai. Perasaan takut itu makin kuat ketika aku memperhatikan ibu mertuaku. Ia tampak puas melihat semua orang makan dengan lahap. Sesekali ia menatapku singkat, seakan mengecek apakah aku sudah menyantap makananku atau belum. Senyumnya terlihat ramah, tapi aku bisa merasakan ketegangan yang terselip di baliknya. Aku menunduk, menahan napas. Ya Tuhan, apa sebenarnya yang sedang terjadi di meja ini? Bisikku dalam hati. Aku berusaha menahan diriku. Biarpun perutku perih menjerit minta diisi, aku tetap tidak berani menyentuh makanan itu. Lebih baik aku menahan lapar malam ini daripada menyesal kemudian. Dan di tengah semua kepura-puraan itu, aku sadar satu hal. Ada sesuatu yang sangat salah di balik meja makan ini. Sesuatu yang belum sepenuhnya kupahami, tapi cukup membuatku gemetar sepanjang malam. Acara makan malam akhirnya usai. Gelak tawa mulai mereda, kursi-kursi ditarik, dan para tamu keluarga besar sibuk pamit pulang. Piring kotor menumpuk di atas meja. Sebagian sudah dibawa ke dapur oleh pembantu rumah tangga. Aku menarik napas lega, berharap semua ketegangan yang kutahan sejak tadi bisa ikut sirna. Namun, ketika aku berdiri untuk membantu membereskan meja, ibuku tiba-tiba menggenggam pergelangan tanganku erat. Genggaman itu bukan genggaman biasa. Ada getaran, ada ketergesaan, ada rasa takut yang tak bisa ia sembunyikan. Aku menoleh, menemukan matanya yang berkaca-kaca, penuh kecemasan. Jangan di sini, bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Aku terdiam, menatapnya bingung. Ia menarikku ke sudut rumah, ke ruang kecil dekat lorong menuju kamar tamu. Suasana di sana lebih tenang, jauh dari keramaian. Hanya terdengar suara gelas-gelas yang dibereskan dari dapur. Ibu, ada apa sebenarnya? Dari tadi ibu aneh sekali. Tanyaku, suaraku bergetar. Ibuku menatapku lama, seolah mencari keberanian. Matanya berkaca, lalu bibirnya bergetar pelan. Nak, kamu jangan pernah makan makanan yang disajikan tadi. Aku mengernyit. Maksud ibu? Tangannya meremas tanganku lebih kuat. Makanan itu sudah dicampur sesuatu. Racun. Kata itu menghantam telingaku seperti petir. Dadaku serasa diremas. Napasku tercekat. Aku mundur selangkah, menatap ibuku tak percaya. Racun? Ibu, jangan bercanda. Itu makanan keluarga, semua orang makan. Aku tidak bercanda. Nak, suara ibuku gemetar, nyaris pecah. Tadi sebelum makan malam dimulai, ibu melihat sesuatu yang janggal. Ibu mertuamu menuangkan cairan dari botol kecil ke dalam sup. Waktu ia sadar ibu ada di sana, ia langsung menyembunyikannya. Dari situ ibu sudah merasa ada yang tidak beres. Ibu mohon, percaya sama firasat ini. Tadi, ibu juga lihat suamimu terus mengawasi apakah kamu makan atau tidak. Aku terdiam, tubuhku gemetar. Potongan-potongan kejadian belakangan ini kembali terputar di kepalaku. Suamiku yang dingin, bisik-bisiknya dengan ibunya, botol kecil yang pernah kulihat di dapur. Semua itu kini menyatu, membentuk kebenaran yang menyesakan. Apa maksudnya? Kenapa mereka harus melakukan itu padaku? Suaraku parau, hampir tak keluar. Ibuku menatapku, air matanya jatuh. Ibu belum tahu jawabannya. Tapi satu yang pasti, ada niat buruk yang sedang mereka rancang. Dan malam ini, kamu hampir jadi korban. Aku menutup mulutku dengan tangan. Rasanya ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokan. Perutku mual, bukan karena lapar, melainkan karena rasa takut yang luar biasa. Rasanya seluruh tubuhku ditusuk ribuan jarum. Aku menatap ke arah ruang makan, tempat suamiku masih berdiri dengan wajah ramah, sibuk menyapa kerabat yang hendak pulang. Dari luar, ia tampak sempurna, menantu idaman, suami penyayang. Tapi setelah mendengar kata-kata ibuku, senyum itu berubah menakutkan, seperti topeng yang menyembunyikan niat jahat. Aku menelan ludah, mencoba menahan tangis. Ya Tuhan,
Apa yang sebenarnya mereka rencanakan padaku? Ibuku mengusap pundakku lembut. Tenang, nak. Malam ini kamu selamat. Tapi mulai sekarang, kamu harus lebih waspada. Jangan pernah makan apapun yang mereka berikan, sebelum kita tahu kebenarannya. Kata-kata itu menusuk jiwaku. Untuk pertama kalinya, aku merasa rumah suamiku bukan lagi tempat aman. Malam itu, meski tubuhku masih berdiri tegak, hatiku seolah runtuh berkeping-keping. Aku duduk di tepi ranjang kamar tamu malam itu, tubuhku masih gemetar seperti habis berlari jauh. Semua orang sudah tidur, rumah besar itu sepi. Hanya sesekali terdengar suara detik jam dinding yang membuat suasana semakin mencekam. Di sampingku, ibuku duduk, tangannya menggenggam tanganku erat, seolah tidak ingin aku jatuh berkeping-keping. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Dadaku sesak. Terlalu banyak pertanyaan berputar di kepalaku. Kenapa? Bu? Kenapa harus aku? Apa salahku sampai suamiku sendiri tega ingin membunuhku? Suaraku pecah, nyaris menjadi teriakan, namun kutahan agar tidak terdengar keluar kamar. Ibuku mengusap punggungku pelan. SSSTT. Sabar, nak. Jangan biarkan mereka tahu kalau kamu sudah curiga. Kita harus pintar sekarang. Tapi kata-katanya tak cukup menahan sakit di dadaku. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, menangis semakin keras. Bayangan wajah suamiku muncul jelas di kepalaku. Tatapannya yang dulu penuh cinta, senyum hangat saat pertama kali ia melamarku, janji-janjinya untuk melindungi dan mencintai selamanya. Semua itu kini hancur berkeping-keping, berganti dengan kenyataan bahwa ia bisa merencanakan kematianku. Padahal aku sudah mengorbankan segalanya buat dia. Bu, suaraku parau, tersendat oleh tangis. Aku berhenti kerja karena dia minta. Aku berusaha sabar sama keluarganya. Aku bela-belain tinggal di rumah ini walau aku sering diperlakukan seperti orang asing. Tapi balasannya, racun di makananku. Tangisku semakin pecah. Ibuku memelukku erat, membiarkanku menumpahkan semua luka di dadanya. Nak, ada orang-orang yang tidak pernah puas meski sudah diberi segalanya. Bukan salahmu. Jangan salahkan dirimu sendiri, bisiknya dengan suara bergetar. Aku meremas kain baju ibuku, berusaha mencari kekuatan. Rasa kecewa dan sakit hati bercampur dengan amarah yang mulai membara. Tapi amarah itu kutahan dalam-dalam, karena aku tahu, satu langkah salah bisa berakibat fatal. Aku menatap kosong ke arah jendela yang tertutup tirai. Malam begitu sunyi, tapi pikiranku riuh. Kenapa dia tega? Apa dia sudah tidak mencintaiku? Atau ada alasan lain? Apa ini rencana ibu mertuaku? Atau mereka bersekongkol? Pertanyaan-pertanyaan itu menekan kepalaku hingga rasanya hampir pecah. Aku ingin marah, ingin menjerit ke wajah suamiku dan menuntut jawaban. Tapi aku tahu, aku tidak bisa gegabah. Jika benar niat mereka sekejam itu, maka marah terbuka hanya akan membuatku lebih cepat binasa. Aku menarik napas panjang, menahan gejolak di dada. Kalau memang benar mereka merencanakan semua ini, aku tidak boleh kalah. Aku harus bertahan. Bu, kataku lirih, meski air mata masih terus mengalir. Ibuku menatapku penuh haru. Ibu tahu kamu kuat. Tapi untuk saat ini, bersabarlah. Jangan tunjukkan kalau kamu sudah tahu. Biarkan mereka merasa rencana mereka berjalan, sementara kita mencari cara. Aku mengangguk, meski hatiku masih berkeping-keping. Pelukan ibu malam itu adalah satu-satunya tempat aku bisa merasa aman, satu-satunya yang membuatku tetap waras. Namun jauh di dalam diriku, amarah itu terus bergolak, menunggu saatnya keluar. Aku sadar, hidupku sudah tidak sama lagi. Suami yang kucintai kini berubah menjadi ancaman. Dan aku harus bersiap menghadapi perang yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Pelukan ibu malam itu bukan hanya menghangatkan, tapi juga membuka ruang baginya untuk bicara lebih jauh. Setelah tangisku mulai mereda, ia menatapku dengan wajah yang sayu, seolah ada beban besar yang selama ini ia pendam sendirian. Nak, ucapnya lirih, sebenarnya firasat ini sudah lama ibu rasakan. Bahkan sebelum makan malam tadi. Aku mengangkat wajahku, menatapnya penuh tanda tanya. Maksud ibu? Ibuku menarik napas panjang, lalu menunduk sebentar sebelum melanjutkan. Sejak beberapa bulan lalu, setiap kali ibu datang ke rumah ini,
Selalu ada yang terasa aneh. Ibu sering menangkap percakapan samar antara suamimu dengan ibu mertuamu. Tidak jelas, tapi nadanya penuh rahasia, seolah mereka menyembunyikan sesuatu. Aku terdiam, hatiku mulai berdebar. Ibu, dengar apa? Ibuku menatapku lagi, matanya berkaca-kaca. Pernah suatu sore, saat kamu sedang tidur siang, ibu lewat ruang tamu dan mendengar mereka berbicara pelan. Waktu itu ibu tidak sengaja mendengar ibu mertuamu berkata, kalau dia terus ada, semua rencana kita bisa gagal. Suamimu hanya mengangguk, lalu menjawab dengan suara yang sulit ibu lupakan. Sabar, tunggu waktu yang tepat. Kata-kata itu menusukku seperti pisau. Aku merasakan dingin menjalar dari tengkuk ke seluruh tubuh. Aku menutup mulut dengan tangan, mencoba menahan napas yang tercekat. Kenapa ibu nggak bilang dari dulu? Tanyaku. Suaraku hampir pecah. Ibuku menunduk, air matanya jatuh. Karena ibu takut kamu salah paham. Ibu khawatir kamu menganggap ibu hanya berburuk sangka pada mertua dan suamimu. Ibu tidak ingin merusak rumah tanggamu dengan prasangka yang mungkin saja keliru. Aku terdiam, hatiku perih mendengar kalimat itu. Ya, aku tahu, ibuku selalu menjaga perasaanku. Ia tak pernah mau langsung menuduh tanpa bukti. Meski firasatnya kuat. Ia melanjutkan dengan suara yang bergetar. Tapi tadi malam, ketika ibu melihat dengan mata kepala sendiri, cairan itu dituang ke dalam sup, ibu sudah tidak bisa diam lagi. Apalagi setelah melihat bagaimana suamimu terus mengawasi kamu sepanjang makan malam. Itu bukan sekadar firasat lagi. Nak, itu nyata. Tanganku gemetar. Ingatan tentang suamiku beberapa kali pulang larut, sikap dinginnya, hingga tatapan kosongnya kini menemukan kepingan puzzle yang hilang. Semua sesuai dengan cerita ibuku. Aku menangis lagi, tapi kali ini bukan sekadar karena sakit hati, melainkan karena rasa takut yang semakin nyata. Kenapa? Bu? Kenapa mereka tega? Apa aku penghalang? Apa aku hanya dianggap beban? Ibuku mengusap wajahku dengan kedua tangannya. Nak, dengarkan ibu baik-baik. Orang yang hatinya sudah buta karena iri atau ambisi, bisa tega melakukan apa saja. Bahkan kepada orang terdekatnya sendiri. Kamu tidak boleh lagi percaya penuh pada mereka. Simpan pengetahuan ini dalam hatimu, dan bersiaplah. Kita harus berhati-hati. Aku mengangguk pelan, meski hatiku hancur. Rasanya dunia runtuh di sekelilingku. Suami yang dulu kujadikan tempat bersandar, kini justru sedang menggali lubang untukku. Malam itu, aku baru menyadari, firasat ibu bukan sekadar kekhawatiran seorang orang tua. Itu adalah tanda, peringatan, dan sekaligus penyelamat. Namun di balik semua itu, luka lamaku semakin dalam. Bukan hanya karena aku dikhianati, tapi karena orang yang selama ini kucinta dengan tulus ternyata menyimpan niat untuk menghapusku dari hidupnya. Malam berikutnya aku tidak bisa tidur. Kata-kata ibu terus bergaung di kepalaku. Setiap kali kupejamkan mata, wajah suamiku muncul dengan tatapan dingin, bercampur dengan suara samar yang ibuku dengar tempo hari. Kalau dia terus ada, semua rencana kita bisa gagal. Aku harus tahu kebenarannya. Tidak mungkin hanya mengandalkan firasat dan cerita setengah. Hati kecilku menolak percaya bahwa lelaki yang selama ini kucintai bisa berbuat sekeji itu. Tapi di sisi lain, semua tanda mengarah ke sana. Kesempatan itu datang ketika suamiku pergi entah kemana dengan alasan rapat kantor hingga larut malam. Rumah terasa sepi, hanya suara jam dinding yang terdengar nyaring. Dengan hati-hati aku melangkah ke kamar, berusaha menahan degup jantungku yang semakin kencang. Aku membuka lemari pakaian suamiku, memeriksa saku-saku jasnya, lalu laci meja kerja di pojok kamar. Awalnya hanya berisi berkas-berkas kerja biasa. Namun, di balik tumpukan map biru, aku menemukan sebuah kotak kecil berwarna hitam. Tanganku bergetar saat membukanya. Isinya botol kecil bening berisi cairan kekuningan. Labelnya sudah setengah terkelupas, tapi masih ada tulisan samar yang terbaca, TOX, dan angka kode panjang. Sekujur tubuhku langsung merinding. Aku menutup botol itu dengan buru-buru, takut baunya saja bisa membahayakan. Nafasku memburu. Ya Allah, bisikku. Rasanya kakiku hampir tidak sanggup menopang tubuhku sendiri. Belum sempat tenang,
Mataku menangkap sesuatu lagi. Sebuah buku catatan tebal dengan kunci kecil yang longgar. Aku membukanya, dan lembar demi lembar penuh coretan angka serta nama bank. Ada transfer masuk dan keluar. Jumlahnya tidak wajar. Aku membaca lebih teliti. Ada setoran rutin dari rekening yang tidak kukenal, dengan keterangan singkat seperti bayar jasa atau pengiriman aman. Bahkan di halaman terakhir, ada catatan tangan suamiku sendiri. Setelah semua selesai, uang cair sepenuhnya. Pastikan tidak ada saksi. Tanganku gemetar hebat. Rasanya perutku mual, seperti hendak muntah. Aku menutup buku itu cepat-cepat, lalu terduduk di tepi ranjang sambil memegangi wajahku. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Jadi benar. Semua firasat ibu, semua perubahan sikap suamiku, bukan kebetulan. Suamiku benar-benar merencanakan sesuatu yang berbahaya. Dan aku, istrinya sendiri, adalah sasaran dari rencana itu. Tiba-tiba terdengar suara pintu gerbang berderit. Suamiku pulang. Jantungku hampir meloncat keluar. Dengan cepat aku mengembalikan semua barang ke tempat semula, menutup kotak hitam, merapikan map, lalu menutup laci. Setelah itu aku berlari ke kamar mandi, berpura-pura sedang mencuci muka agar ia tidak curiga. Suamiku masuk kamar, menatapku sekilas. "Kamu belum tidur?" tanyanya datar. Aku tersenyum kaku, berusaha menutupi kegugupan. Tadi kepanasan, jadi nggak bisa tidur. Ia tidak menanggapi, hanya membuka kemejanya lalu berbaring di ranjang, membelakangiku. Beberapa menit kemudian terdengar dengkurnya yang pelan. Aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri yang pucat dan basah air mata. Hati kecilku berbisik, aku tidak boleh lagi lengah. Kebenaran sudah di depan mata. Kini saatnya aku memutuskan, diam dan menunggu ajal, atau melawan dan mencari jalan keluar. Aku menghela napas panjang. Dalam hatiku, aku berjanji, aku akan bertahan. Demi hidupku, demi ibuku, aku tidak akan membiarkan mereka berhasil. Malam itu aku berbaring dengan mata terbuka lebar. Rasa kantuk tak kunjung datang, justru rasa sakit di dadaku semakin membara. Setiap tarikan napas seperti menekan luka yang tak kasat mata. Aku bertanya pada diriku sendiri, bagaimana bisa seseorang yang selama ini kuserahkan seluruh hidupku, tega merencanakan kehancuranku? Aku mengingat satu persatu pengorbanan yang pernah kulakukan demi rumah tangga ini. Dahulu, aku punya pekerjaan tetap di sebuah perusahaan kecil. Gajiku memang tidak besar, tapi cukup untuk membuatku mandiri. Namun, setelah menikah, suamiku memintaku berhenti dengan alasan agar aku bisa fokus mengurus rumah dan merawat orang tuanya. "Nanti aku yang tanggung jawab soal nafkah, kamu cukup di rumah. Orang tua butuh perhatian." Begitu katanya waktu itu. Aku percaya, aku turuti permintaannya tanpa banyak bertanya, meski sebenarnya hatiku berat melepas pekerjaan yang kucintai. Tak hanya itu, aku juga yang lebih sering mengalah ketika masalah keuangan menghantam rumah tangga kami. Pernah suatu kali, suamiku terlilit hutang karena bisnis temannya yang gagal. Tanpa pikir panjang, aku menjual perhiasan peninggalan almarhum ayah. Itu satu-satunya harta yang kupunya. Namun demi menutup aib suamiku, aku rela melepasnya. Aku masih ingat betul wajahnya waktu itu, senyum lega yang kurasa sangat tulus. Siapa sangka, senyum itulah yang kini berubah menjadi topeng penuh tipu daya. Aku juga mengingat betapa aku berusaha menjadi menantu yang baik. Hampir setiap hari aku bangun lebih pagi hanya untuk memastikan ibu mertuaku tidak perlu mengerjakan pekerjaan rumah yang berat. Aku mencuci, memasak, bahkan menemani beliau ke pengajian atau sekadar belanja ke pasar. Saat beliau sakit, aku yang merawat, menyuapi obat, bahkan menahan kantuk sepanjang malam. Aku lakukan semua itu dengan ikhlas, karena kuanggap mereka orang tuaku sendiri. Namun kini, semua itu seakan tidak ada artinya. Bukan balas kasih yang kudapat, melainkan racun di piring makan. Bukan doa restu, tapi rencana busuk untuk menyingkirkanku. Air mataku kembali jatuh, membasahi bantal yang sejak tadi kugenggam erat. Rasanya dadaku sesak, bukan hanya karena dikhianati suami, tapi juga karena semua pengorbananku dianggap tak lebih dari sampah. Aku teringat momen kecil, saat aku menolak tawaran kerja dari temanku setelah menikah. Temanku berkata, "Kalau kau butuh,
Aku bisa bantu carikan posisi. Kamu punya kemampuan kok. Tapi aku menolak dengan halus. Karena ku percaya kata-kata suamiku bahwa rumah tangga lebih penting. Malam ini, penolakan itu terasa seperti luka yang menusuk balik. Aku merasa bodoh. Selama ini aku menutup mata terhadap banyak hal. Hanya karena ingin mempertahankan rumah tangga. Aku pikir dengan pengorbanan, dengan kesabaran, aku bisa menjaga keutuhan keluarga. Nyatanya, kesetiaanku justru dibayar dengan pengkhianatan. Tanganku mengepal di atas dada. Perasaan sakit ini bukan sekadar luka biasa, tapi amarah yang membara, bercampur getir dan kecewa. Aku tidak lagi sekadar sedih. Aku mulai merasa ada api kecil di dalam diriku, yang perlahan membesar. Cukup sudah, bisikku pelan pada diri sendiri, meski suaraku serak. Aku sudah terlalu banyak memberi. Jika mereka pikir aku bisa dihancurkan begitu saja, mereka salah besar. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi hanya merasa sebagai korban. Rasa sakit itu mulai berubah menjadi kekuatan. Aku tahu jalanku masih panjang. Aku belum punya rencana jelas. Tapi satu hal pasti, aku tidak akan diam saja. Tidak kali ini. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Suami yang dulu sering bicara lembut, kini berubah seperti orang asing. Ia pulang ke rumah tanpa salam, menaruh tas dengan kasar, lalu duduk di kursi sambil memainkan ponsel tanpa menoleh sedikit pun padaku. Kenapa rumah berantakan begini? Kau kerja apa seharian? Bentaknya suatu sore. Padahal sejak pagi aku sudah membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan memasak. Hanya karena ada mainan anak tercecer di lantai, ia langsung naik pitam. Aku menunduk, mencoba menahan air mata. Maaf, tadi aku baru selesai masak. Belum sempat. Belum selesai aku bicara, ia sudah memotong dengan nada tinggi. Alasan, kau cuma di rumah saja, tetap saja tak becus. Memangnya susah apa membereskan mainan? Kata-kata itu menusuk hatiku. Bukan hanya karena bentakan, tapi karena rasa tidak dianggap. Seolah semua yang kulakukan tak pernah cukup. Padahal aku sudah mengorbankan banyak hal. Tapi yang kudapat hanya hinaan. Perlahan, topeng yang selama ini kupikir masih menutupi wajahnya, mulai robek. Ia tidak lagi repot menjaga sikap di depanku. Kalau dulu ia masih berusaha bersikap manis, sekarang aku melihat dengan jelas. Kebenciannya padaku begitu nyata. Malam harinya, saat aku menyiapkan makan malam, ia bahkan melempar sendok ke meja. Makanan ini hambar. Kau benar-benar tak tahu diri. Sudah kuhidupi. Kau malah menyajikan makanan seperti ini. Aku terdiam. Bukan soal makanan yang ia kritik, tapi caranya memperlakukan aku seperti beban. Seakan-akan aku hanya numpang hidup, padahal aku sudah menyerahkan segalanya untuk rumah tangga ini. Di dalam hati, aku mulai sadar, cinta yang dulu kurawat sudah mati di matanya. Yang tersisa hanyalah kepura-puraan, dan kini, kepura-puraan itu hancur lebur. Topengnya sudah robek, memperlihatkan wajah aslinya. Wajah seorang suami yang tak lagi punya kasih, hanya amarah dan kebencian. Aku menatapnya dari jauh, dengan hati yang retak. Apakah ini wajah asli orang yang selama ini kupanggil suami? Pikirku. Pertanyaan itu menghantui sepanjang malam, membuatku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang lebih gelap dari sekadar kebencian biasa. Malam itu aku duduk di kamar dengan mata bengkak, sementara ibu duduk di sampingku, mengelus punggungku dengan sabar. Tangisku sudah terlalu sering pecah di hadapan beliau, dan malam ini tangisan itu berubah menjadi kemarahan yang tak bisa lagi kutahan. Ibu, apa salahku sampai dia tega begini? Suaraku bergetar, bukan hanya karena sedih, tapi juga karena getir yang membakar dada. Ibu menarik napas panjang. Tatapannya tajam, penuh kasih, tapi juga penuh luka. Nak, kau sudah terlalu lama bersabar. Kau sudah rela meninggalkan pekerjaanmu, kau berbakti pada mertuamu, bahkan kau menanggung hutangnya. Tapi apa balasannya? Pengkhianatan dan upaya mencelakaimu. Jangan biarkan dirimu terus diinjak-injak. Aku menggenggam tangan ibu erat-erat. Ada api yang tiba-tiba menyala dalam diriku, api yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Selama ini aku selalu berpikir menjadi istri berarti sabar, taat, dan berkorban. Tapi ternyata, semua kesabaran itu hanya dimanfaatkan. Bu,
Aku tidak bisa terus diam. Kalau aku diam, mereka akan menganggap aku lemah. Mereka pikir aku akan menyerah, padahal aku tidak akan biarkan diriku hancur begitu saja, kataku dengan suara bergetar tapi tegas. Ibu mengangguk, matanya berkaca-kaca, tapi ada kebanggaan terselip di sana. Kalau begitu, kita harus buktikan bahwa kau bukan perempuan yang bisa diinjak seenaknya. Kau harus bangkit. Kau harus berdiri di atas kaki sendiri, tanpa bergantung pada mereka. Sejak malam itu, aku dan ibu mulai menyusun rencana. Bukan sekadar rencana untuk bertahan, tapi rencana untuk melawan. Aku mulai mencatat setiap hal mencurigakan, setiap bisikan telepon suamiku di malam hari, setiap transaksi keuangan yang tak wajar, bahkan setiap perubahan sikapnya. Semua kucatat dengan rapi. Aku sadar, kalau ingin melawan, aku harus punya bukti, bukan hanya perasaan. Ibu pun membantuku mengumpulkan informasi. Beliau mendatangi tetangga yang mungkin tahu sesuatu, memperhatikan siapa saja yang sering datang ke rumah mertua, dan mengingat kembali percakapan samar yang pernah ia dengar. Setiap kebenaran pasti meninggalkan jejak. Nak, kata ibu suatu malam sambil menatapku serius. Dan kita akan menemukan jejak itu. Aku mengangguk dengan tekad bulat. Aku bukan lagi perempuan yang hanya bisa menangis di pojok kamar. Luka yang mereka berikan sudah terlalu dalam. Kini luka itu yang akan kujadikan senjata untuk bangkit. Dalam hati, aku berjanji, aku akan buktikan pada suamiku, pada mertuaku, bahwa aku bukan perempuan lemah yang bisa mereka singkirkan begitu saja. Aku akan membalas perlakuan kejam ini, bukan dengan tangan kosong, tapi dengan kebenaran yang akan membuat mereka sendiri terjerat oleh rencana jahat mereka. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menutup mata dengan hati yang sedikit lebih tenang. Bukan karena masalahku selesai, tapi karena aku tahu, aku sudah punya arah. Arah untuk melawan. Arah untuk membalas. Pagi itu, aku berdiri di dapur, menyiapkan sarapan seperti biasanya. Aroma nasi goreng sederhana memenuhi ruangan, dan aku berusaha tersenyum saat suamiku masuk. Senyum yang kutampilkan bukan senyum seorang istri yang tulus, tapi senyum yang penuh perhitungan. Topeng yang sengaja kupakai untuk menutup segala luka di dalam hati. Pagi, katanya datar sambil mengambil koran di meja. Pagi, Mas. Sarapannya sebentar lagi selesai. Jawabku dengan suara lembut, seolah-olah aku masih istri yang patuh dan polos. Dalam hati, aku ingin berteriak, ingin menampar wajah dinginnya yang sudah menorehkan banyak luka. Tapi aku tahu, kalau aku gegabah, semua rencana bisa hancur. Aku harus menahannya. Aku harus membuatnya percaya bahwa aku masih bodoh, masih buta, dan tidak tahu apa-apa. Di hadapannya, aku tetap menyiapkan pakaian kerjanya, tetap menaruh sendal kerjanya di depan pintu, tetap mengucapkan selamat jalan dengan senyum yang terasa pahit. Tapi di balik semua itu, aku sudah menyusun langkah demi langkah. Aku menaruh ponsel bekas dengan aplikasi perekam suara di ruang tamu, tempat dia sering menerima telepon dari mertuaku. Aku mulai menyalin semua catatan transaksi yang kutemukan ke dalam buku kecil, dan kuberi kode tertentu agar tidak mudah terbaca jika ditemukan. Malam harinya, aku tetap melayaninya dengan wajah manis. Kupijat pundaknya yang kaku, kuhidangkan teh hangat, bahkan kuajak bicara ringan seakan-akan aku masih istri yang sama. Mas, kelihatannya akhir-akhir ini sibuk sekali. Jangan sampai sakit. Ya, ucapku dengan nada khawatir. Ia hanya mengangguk tanpa menatapku. Aku tersenyum, meski di balik senyum itu ada getar kemarahan yang kutelan dalam-dalam. Ibu melihat semua itu dengan mata yang sendu, tapi ia mengerti. Bersabarlah, Nak, biarkan mereka merasa menang. Karena ketika saatnya tiba, kebenaran akan menjadi senjata paling tajam. Aku mengangguk pelan. Setiap malam, setelah suamiku tidur, aku duduk bersama ibu, menyusun strategi. Aku tahu aku tidak bisa melawan dengan kekerasan. Aku hanya punya kecerdikan dan kesabaran. Maka itulah yang kugunakan. Senyumku di hadapan suami bukan lagi tanda kelemahan. Itu adalah jerat yang perlahan tapi pasti sedang kutenun untuk menjebaknya sendiri. Dan semakin ia percaya bahwa aku hanyalah istri polos yang tidak tahu apa-apa, semakin dekat aku dengan kebenaran yang akan menjatuhkannya. Acara malam itu tampak begitu normal di mata orang lain.
Gelak tawa keluarga besar memenuhi ruang makan, piring-piring berisi lauk istimewa tersaji rapi di meja panjang. Namun di balik semua itu, ada badai yang hanya aku dan ibuku tahu. Aku duduk di samping suami, pura-pura tersenyum, pura-pura menikmati suasana. Padahal detak jantungku berdentum keras, telapak tanganku dingin meski udara ruangan hangat. Dari sudut mataku, aku melihat mertua memperhatikan setiap gerak-gerikku. Tatapan itu tajam, penuh pengawasan, seolah memastikan aku benar-benar memakan makanan yang sudah mereka siapkan. Pelan-pelan aku menggeser sendok, mengambil nasi dari piringku, lalu mengaduknya sedikit agar terlihat berkurang. Suamiku sibuk mengobrol dengan salah satu saudaranya, tak begitu memperhatikan. Kesempatan itu yang kugunakan. Dengan gerakan terlatih dan tenang, aku menukar posisi piringku dengan piring suamiku, seolah hanya sedang merapikan meja. "Mas, coba lauk ini, enak sekali," kataku sambil tersenyum manis, mendorong piring ke arahnya. Ia tak menaruh curiga sedikitpun. Tanpa berpikir panjang, ia mulai menyendok makanan dari piring yang semula ditujukan untukku. Aku menatapnya dalam diam, jantungku hampir pecah menunggu apa yang akan terjadi. Ibuku, yang duduk tak jauh dari kami, menundukkan wajahnya, pura-pura sibuk dengan makanannya sendiri. Tapi aku tahu, ia juga menahan napas bersama denganku. Beberapa menit pertama terasa seperti jam yang berjalan lambat. Suamiku tetap berbicara, tertawa kecil, bahkan menambah makanannya. Tapi perlahan, aku melihat perubahan. Wajahnya yang tadi tenang mulai pucat. Tangannya sedikit bergetar ketika mengambil gelas. "Mas, kenapa? Mukamu pucat sekali," tanyaku, berpura-pura khawatir. Ia terbatuk kecil, lalu meneguk air dengan terburu-buru. Keringat dingin muncul di pelipisnya. Suasana meja makan masih riuh. Tak ada yang benar-benar menyadari perubahan itu, kecuali aku dan ibu. Saat itulah mataku bertemu dengan mata mertuaku. Ia menatap tajam, penuh syok bercampur kemarahan, seolah tak percaya rencana yang disusunnya berbalik arah. Sekilas, aku bisa merasakan bagaimana ia menahan diri untuk tidak bereaksi di depan keluarga besar. Aku tersenyum samar, menunduk, pura-pura tak tahu apa-apa. Dalam hati, ada rasa puas yang menyalakan keberanian baru. Malam itu aku sadar, aku bukan lagi istri yang hanya bisa menangis. Aku bisa melawan, dengan caraku sendiri. Suamiku akhirnya izin meninggalkan meja lebih awal dengan alasan tak enak badan. Semua orang mengira itu hanya kelelahan, tapi aku tahu apa penyebabnya. Dan aku yakin, mertuaku juga tahu. Untuk pertama kalinya, aku merasakan kemenangan kecil. Sebuah pembalikan keadaan yang tak pernah mereka bayangkan. Tawa yang memenuhi ruang makan mendadak terhenti ketika suamiku meraih dadanya. Gelas di tangannya jatuh, isinya tumpah membasahi taplak putih. Semua orang menoleh, bingung, lalu panik ketika wajahnya berubah pucat pasi. "Astagfirullah, Mas. Kenapa ini?" salah satu adiknya berteriak. Suamiku terbatuk keras, tubuhnya bergetar. Ia berusaha bangkit dari kursi, tapi langkahnya goyah hingga hampir terjatuh. Di saat yang sama, mertua yang duduk di seberang meja tiba-tiba merintih, tangannya menekan perutnya. Wajahnya menegang, keringat mengalir deras, dan suaranya berubah menjadi jeritan yang memecah suasana. "Aduh, perutku, panas." Keluarga besar yang tadi santai langsung berebut berdiri. Beberapa mencoba menopang suamiku, yang kini terkulai lemas di kursinya, sementara yang lain mendekati ibu mertuaku yang hampir terjungkal dari tempat duduk. "Apa yang terjadi? Cepat, bawa mereka ke rumah sakit," teriak salah satu paman. Anak-anak kecil mulai menangis, bingung dengan kegaduhan yang terjadi. Suasana yang semula hangat berubah menjadi kepanikan yang menegangkan. Piring-piring terhempas, kursi tergeser keras, dan suara langkah-langkah terburu-buru memenuhi ruangan. Aku hanya duduk diam, menatap pemandangan itu dengan sorot mata dingin. Bibirku terkatup rapat, seolah-olah aku juga kebingungan. Tapi di dalam dadaku, aku tahu inilah buah dari permainan mereka sendiri. Mereka sedang merasakan hasil dari jebakan yang dulu mereka siapkan untukku. Ibuku di sebelahku menunduk, tangannya meremas ujung kerudungnya dengan kuat. Aku tahu ia juga menahan banyak hal, marah, takut, sekaligus lega. "Cepat. Mobil."
Mobil, teriak salah seorang sepupu, mencoba menenangkan suasana. Suamiku merintih pelan, tubuhnya gemetar hebat. Mertua masih berteriak kesakitan, suaranya parau, memohon tolong. Aku menatapnya tanpa ekspresi, seolah rasa kasihan dalam diriku sudah habis terkikis. Aku teringat kembali malam-malam penuh air mata, saat aku diam-diam berdoa di ujung sajadah, bertanya kenapa harus diperlakukan seperti ini oleh orang-orang yang seharusnya melindungiku. Malam ini, Tuhan memberiku jawaban dengan caranya sendiri. Ketika semua orang sibuk menggotong mereka keluar, aku hanya berdiri perlahan, merapikan jilbabku. Hati-hati di jalan, kataku lirih, cukup untuk kudengar sendiri. Mata mertuaku sempat bertemu denganku sesaat sebelum tubuhnya dinaikkan ke dalam mobil. Tatapan itu penuh ketakutan bercampur amarah, seakan ia ingin menuduhku, tapi tak mampu bersuara lebih. Aku hanya balas menatap datar, tak lagi dengan rasa takut, melainkan dengan kekuatan yang baru saja tumbuh dalam diriku. Malam itu, meja makan yang sebelumnya menjadi tempat penuh tawa berubah menjadi saksi bagaimana sebuah kebusukan bisa berbalik arah. Dan aku tahu, ini baru awal dari perjalanan panjang menuju kebenaran. Ruang tunggu rumah sakit penuh dengan suara gaduh. Keluarga besar berkerumun, beberapa menangis, beberapa saling berbisik dengan wajah panik. Suamiku sedang mendapat perawatan intensif di ruang gawat darurat, sementara ibu mertuaku dibaringkan di ranjang lain dengan selang infus menusuk lengannya. Dokter dan perawat mondar-mandir, wajah mereka tegang. Di sudut ruangan, aku duduk bersama ibuku. Tanganku dingin, tapi sorot mataku tegas. Aku tahu, malam ini semua akan terbongkar. Tak ada lagi topeng yang bisa menyembunyikan kebusukan itu. Salah satu paman berdiri, suaranya keras memecah keheningan. Ini semua apa-apaan? Bagaimana mungkin dua orang bisa sakit mendadak seperti ini? Apa ada yang mencurigakan dengan makanan tadi? Pertanyaan itu membuat semua menoleh padaku, seolah menuntut penjelasan. Aku menunduk sebentar, lalu merasakan genggaman hangat dari ibu di sebelahku. Ia menepuk pelan tanganku, lalu bangkit berdiri dengan tatapan berani. Sudah saatnya kalian semua tahu kebenaran, ucap ibuku lantang. Ruangan hening. Hanya suara mesin monitor jantung di dalam IGD yang terdengar samar. Ibuku menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara bergetar namun jelas. Selama ini, anakku, menantu yang kalian hina, hampir kehilangan nyawa lebih dari sekali. Semua karena suami dan mertuanya sendiri. Spontan beberapa orang menutup mulut, terperanjat. Ada yang langsung menggeleng tak percaya. Apa maksudnya, Bu? Tanya seorang tante dengan wajah pucat. Ibuku melanjutkan, air matanya jatuh, tapi suaranya tetap mantap. Aku sudah lama mencurigai mereka. Aku pernah mendengar langsung percakapan samar di rumah, tentang bagaimana menyingkirkan anakku. Tentang bagaimana dia dianggap hanya beban. Mereka merencanakan hal keji, meracuni makanannya, sedikit demi sedikit, agar sakitnya tampak wajar. Aku diam selama ini karena tak punya bukti, tapi firasat seorang ibu tak pernah salah. Suasana makin gaduh. Beberapa orang mulai saling berbisik keras, sebagian lagi menatapku dengan mata yang penuh iba. Aku mendongak, menatap mereka semua. Kalian kira kenapa malam ini terjadi seperti ini? Karena racun yang mereka siapkan untukku justru kembali pada mereka sendiri. Kata-kataku membuat keheningan baru. Udara seakan membeku. Seorang sepupu berteriak, "Astagfirullah. Jadi benar ini ulah Mas sendiri." Wajah-wajah keluarga besar berubah, antara marah dan tercengang. Ada yang menoleh ke arah ruang gawat darurat, seolah ingin memastikan bahwa orang yang selama ini mereka segani, ternyata berwajah lain yang tak pernah mereka duga. Ibuku mengusap air matanya, lalu menambahkan, "Kalian mungkin sulit percaya. Tapi coba ingat, berapa kali anakku jatuh sakit mendadak? Berapa kali ia dipermalukan, disalahkan, bahkan dipukul tanpa alasan? Itu semua bukan kebetulan. Ia nyaris mati karena orang yang seharusnya melindunginya." Aku menatap satu persatu wajah yang kini tertunduk. Aku sudah diam terlalu lama. Malam ini, semua terbuka. Aku tidak lagi menjadi perempuan lemah yang bisa diinjak-injak. Keheningan mencekam menyelimuti ruangan. Suara tangisan kecil terdengar dari salah satu sepupu perempuan.
Paman yang tadi paling keras kini menunduk. Wajahnya pucat pasi. Pintu IGD terbuka. Seorang dokter keluar dengan wajah lelah. Semua orang berebut mendekat, tapi dokter hanya menatap singkat lalu berkata, "Pasien stabil untuk sementara. Tapi racun di dalam tubuh mereka cukup kuat. Kami sedang berusaha menetralkannya." Kata racun itu bagai palu yang mengetuk keras telinga semua orang. Seakan membenarkan setiap kata yang ibuku ungkapkan. Tatapan mereka kembali padaku. Kali ini bukan lagi penuh curiga, tapi penuh campuran rasa bersalah, terkejut, dan hormat. Aku hanya menarik napas panjang. Malam ini, topeng itu sudah benar-benar robek. Dan aku tahu, mulai detik ini hidupku tak akan pernah sama lagi. Kabar tentang suami dan ibu mertuaku tersebar begitu cepat. Lebih cepat daripada yang pernah kubayangkan. Baru sehari berlalu sejak kejadian di rumah sakit, tetapi gosip sudah menjalar ke seluruh keluarga besar, bahkan ke tetangga dan lingkungan tempat tinggal mereka. Semula mereka dipandang sebagai keluarga terpandang, dihormati karena jabatan dan harta yang mereka miliki. Namun kini, wajah mereka menjadi bahan cibiran, nama mereka hanya disebut dengan nada hinaan. Orang seperti itu masih tega menjebak istrinya sendiri. Tak tahu diri, bisik seorang tante yang biasanya paling membela. Astagfirullah, selama ini kita semua dibutakan topeng mereka. Kasihan sekali dia. Tambah yang lain sambil melirikku penuh iba. Aku hanya duduk diam di ruang tamu rumah sakit, mendengar semua bisikan itu seperti gema yang berulang-ulang menampar telingaku. Rasanya campur aduk, antara sakit, lega, dan marah. Tapi di balik itu semua, ada sedikit rasa puas yang tak bisa kututupi. Akhirnya, mereka merasakan balasan dari apa yang pernah mereka lakukan padaku. Sementara itu, di kamar rawat, suamiku terbaring dengan wajah pucat. Tubuhnya lemah, matanya menatap kosong ke langit-langit. Ibu mertuaku tak kalah parah, berulang kali mengeluh kesakitan dengan suara lirih. Namun kali ini, tak ada lagi yang mengelilingi mereka dengan simpati. Bahkan saudara-saudara yang biasanya paling setia mendukung, kini memilih menjaga jarak. Aku masih ingat jelas bagaimana wajah marah salah satu paman ketika menegur mereka langsung di depan keluarga besar. "Kalian tega mempermalukan kami semua dengan perbuatan busuk ini. Selama ini kami percaya, bahkan sering membela kalian. Ternyata, kalianlah yang paling kejam." Ucapan itu membuat suamiku hanya bisa menunduk. Sementara ibu mertuaku menangis meraung-raung, bukan karena rasa sakit di tubuhnya, melainkan karena harga dirinya hancur berkeping-keping. Tak berhenti di sana. Kabar itu menyebar keluar keluarga. Tetangga-tetangga mulai membicarakan. Bisikan-bisikan terdengar setiap kali keluarga suami melangkah keluar rumah. Itu dia, menantu dan ibu mertua yang tega meracuni istri sendiri. Pantas saja rumah tangga mereka penuh pertengkaran. Semua sandiwara. Di warung, di pengajian, bahkan di lingkungan kerja suamiku, namanya tercoreng. Orang-orang yang dulu segan kini mulai menjauhi. Undangan rapat kantor yang biasanya penuh formalitas, kini hanya berupa pesan singkat tanpa sapaan hangat. Rekan-rekan yang dulu memuji dan menjabat tangannya dengan bangga, kini memilih menghindar. Aku melihatnya dari jauh, bagaimana dia mencoba menahan rasa malu. Pulang dari rumah sakit, dia mendapati beberapa tetangga hanya berdiri di depan pagar, berbisik-bisik sambil menatapnya dengan tatapan sinis. "Nama baik itu seperti kaca," ucap ibuku lirih saat kami membicarakan semua ini di dapur rumah. "Sekali pecah, tak akan bisa kembali seperti semula, meski kau berusaha menyusunnya lagi." Aku terdiam lama. Benar apa yang dikatakan ibu. Selama ini mereka menjadikan harga diri sebagai senjata untuk menginjakku. Kini senjata itu berbalik, menghancurkan mereka sendiri. Malam itu, ketika aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku yang penuh bekas luka batin, aku berjanji dalam hati. Ini baru permulaan. Mereka boleh kehilangan nama baik di mata orang, tapi aku belum selesai. Masih ada jalan panjang untuk menunjukkan bahwa aku bukan sekadar istri yang bisa dipermainkan. Hari itu akhirnya tiba. Setelah berhari-hari memikirkan segala kemungkinan, aku memutuskan untuk melangkah ke kantor pengadilan agama dengan hati yang bulat. Gugatan cerai sudah kusiapkan bersama ibuku, ditemani seorang pengacara yang diperkenalkan oleh sahabat lama. Surat-surat, bukti,
Hingga saksi-saksi sudah kukumpulkan dengan rapi. Aku tidak lagi merasa takut seperti dulu. Ada getaran dalam dada, tapi bukan gentar, melainkan semacam kelegaan karena akhirnya aku berani mengambil kendali atas hidupku sendiri. Bu, kamu benar-benar sudah yakin? Tanya pengacara itu, menatapku serius. Aku menarik napas panjang. Saya lebih baik hidup sendiri daripada terus bersama dengan orang yang ingin melihat saya mati. Suasana di ruang sidang pertama begitu tegang. Suamiku hadir dengan wajah letih, tubuhnya masih belum sepenuhnya pulih. Ia mengenakan kemeja kusut, matanya merah seolah semalaman tidak tidur. Ibu mertuaku tidak ikut, kabarnya masih terbaring sakit, tapi aku tahu alasan sebenarnya. Ia terlalu malu menampakkan wajahnya di depan keluarga besar dan masyarakat. Ketika majelis hakim menanyakan alasan perceraian, aku bicara dengan suara tenang. Meski setiap kata yang keluar membuat hatiku perih kembali. Yang mulia, saya tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangga ini. Suami saya bukan hanya tidak setia, tetapi juga bersekongkol dengan ibunya untuk meracuni saya. Saya punya bukti obat, catatan keuangan, dan saksi. Hidup bersama dengan orang yang menganggap nyawa istrinya tidak berharga adalah ketidakadilan terbesar. Sidang menjadi hening. Beberapa orang yang hadir terbelalak. Suamiku mencoba membantah, tapi suaranya bergetar. Itu tidak benar. Dia hanya salah paham. Semua ini hanya fitnah. Namun saat pengacara menyerahkan bukti botol obat yang kutemukan, serta catatan keuangan yang janggal, wajah suamiku langsung berubah pucat. Ia terdiam, mencoba mencari alasan, tapi lidahnya keluh. Aku menunduk sejenak, merasakan air mataku jatuh. Bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena luka itu begitu dalam. Luka dikhianati orang yang seharusnya melindungiku. Aku mengenang semua pengorbananku, meninggalkan pekerjaan, melayani mertua, menanggung hutang, bahkan rela dihina. Semua itu seolah terbuang sia-sia. Tiba-tiba hakim menatapku. Apakah ibu benar-benar sudah mantap untuk berpisah? Aku menatap lurus ke depan, suaraku bergetar tapi penuh keyakinan. Ya, Yang Mulia. Saya lebih baik hidup sendiri daripada terus hidup dalam racun yang tak terlihat. Saya ingin memulai hidup baru, meski harus dari nol. Aku sempat melirik ke arah suamiku. Wajahnya kacau, antara marah, panik, dan menyesal. Tapi aku sudah tidak peduli lagi. Dulu, mungkin aku akan luluh melihatnya seperti itu. Sekarang, aku sadar. Air mata dan tatapan memelasnya hanya bagian dari topeng yang sudah berkali-kali ia gunakan untuk menipuku. Sepulang dari sidang, aku menggenggam tangan ibuku erat-erat. Bu, akhirnya aku bisa keluar dari semua ini. Ibu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Nak, keputusanmu memang berat, tapi ini jalan terbaik. Kadang, berpisah bukan berarti kalah, melainkan menang atas dirimu sendiri. Aku mengangguk, menatap langit sore yang mulai merona jingga. Di balik rasa sakit yang masih menusuk, ada sedikit cahaya harapan yang muncul. Aku tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Tapi setidaknya, aku tidak lagi terikat pada rantai yang berusaha membunuhku perlahan. Aku melangkah pulang dengan hati yang lebih ringan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar bebas. Hari-hari setelah perceraian itu, aku habiskan dengan menata hati dan pikiran. Namun satu hal masih mengganjal. Semua harta peninggalan almarhum ayahku yang seharusnya menjadi hakku, sejak awal pernikahan justru dikuasai mertua dengan dalih, untuk mengatur keuangan keluarga besar. Saat itu aku percaya begitu saja, karena aku masih lugu dan terlalu hormat pada suami serta orang tuanya. Tapi setelah semua yang terjadi, aku sadar, aku bukan hanya disakiti, melainkan juga dirampas hakku. Bersama ibuku dan pengacara, aku mulai membuka lembaran-lembaran lama. Sertifikat tanah, akta waris, rekening bersama. Semuanya ternyata masih atas namaku. Hanya saja selama ini aku ditekan untuk menandatangani surat kuasa yang mengalihkan pengelolaannya ke mertua. Tekanan itu selalu dibungkus dengan kalimat manis. Kami hanya ingin membantumu mengelola. Padahal kenyataannya, dari situlah mereka hidup mewah. Sementara aku harus menahan lapar bersama ibuku. Proses hukum pun dimulai. Gugatan diajukan, bukti diajukan, saksi-saksi dari keluarga besarku pun ikut bersuara.
Banyak yang selama ini diam karena tidak ingin ikut campur. Tapi setelah melihat bagaimana aku hampir kehilangan nyawa, mereka akhirnya bersatu membelaku. Sidang demi sidang berlangsung panas. Suamiku yang kini berstatus mantan, hadir dengan wajah kusut dan penuh kemarahan. Ia mencoba meyakinkan hakim bahwa semua harta itu sudah menjadi miliknya karena hasil kerja keras bersama. Namun kenyataan berbicara lain. Bukti rekening, surat tanah, hingga saksi-saksi jelas menunjukkan bahwa aset itu murni warisan keluarga ayahku, bukan hasil jerih payahnya. Aku masih ingat bagaimana wajah suamiku berubah merah padam ketika hakim membaca berkas. Semua aset yang disengketakan, berdasarkan bukti yang sah, adalah milik sah penggugat. Ruang sidang bergemuruh. Ibuku menggenggam tanganku erat-erat, hampir menangis bahagia. Sementara itu, suamiku menunduk dalam-dalam, sedangkan kuasa hukumnya hanya bisa menarik napas panjang. Tidak berhenti di situ. Aku juga menuntut pertanggungjawaban mertua yang selama ini menikmati hasil keringat ayahku. Mereka dipanggil ke persidangan. Wanita yang dulu dengan congkaknya menjambaku di depan keluarga besar kini hanya bisa duduk dengan tubuh gemetar. Wajahnya pucat pasi. Bu, aku menatapnya untuk pertama kalinya tanpa rasa gentar. Semua yang Anda rampas dari saya, akan saya ambil kembali. Tidak lebih, tidak kurang. Karena itu bukan milik Anda, dan tidak akan pernah menjadi milik Anda. Ia tidak bisa menjawab. Air matanya jatuh, mungkin karena malu, mungkin juga karena takut kehilangan kenyamanan yang selama ini ia genggam. Putusan akhirnya jelas. Semua aset dikembalikan padaku. Tanah, rumah, tabungan, dan bahkan perusahaan kecil peninggalan ayahku yang sempat diambil alih. Semuanya sah menjadi milikku kembali. Ketika aku berdiri keluar dari pengadilan hari itu, banyak orang menatapku dengan kagum. Ada yang berbisik lirih, perempuan itu benar-benar kuat. Dia tidak hanya selamat, tapi juga berhasil membalikkan keadaan. Aku tersenyum tipis. Bukan senyum kemenangan, melainkan senyum lega. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri, tanpa takut pada ancaman, hinaan, atau tekanan siapapun. Sementara itu, kabar tentang kekalahan suami dan mertuaku menyebar cepat di kalangan keluarga besar maupun tetangga. Mereka yang dulu membela mereka kini berbalik punggung, mencibir dan menjauhi. Dari orang yang disegani, mereka berubah menjadi bahan gunjingan. Dan aku berdiri di tengah semua itu, bukan untuk membalas dendam dengan kebencian, tapi untuk menunjukkan bahwa seorang perempuan yang dianggap lemah bisa bangkit, merebut kembali apa yang menjadi haknya, dan berjalan di jalan yang benar. Hidup berputar begitu cepat, seakan membalas semua yang pernah mereka lakukan padaku. Setelah keputusan pengadilan menetapkan semua harta kembali ke tanganku, rumah besar yang dulu penuh dengan cemooh dan hinaan terhadapku perlahan menjadi kosong. Suamiku, yang dulu berdiri gagah dengan sikap angkuh, kini tak lagi punya tempat untuk berlindung. Orang-orang yang dulu menjilatnya karena uang dan jabatan, satu persatu pergi menjauh. Rekan bisnis menutup pintu, keluarga besar yang dulu bersorak ketika aku dipermalukan, kini tak sudi mengangkat wajah mereka. Nama baik yang hancur lebih kejam daripada kehilangan harta, karena setiap langkahnya kini hanya disambut cibiran. Aku mendengar kabar dari orang-orang, bukan karena aku ingin tahu, tetapi karena berita buruk tentang mereka beredar begitu cepat. Suamiku kini sering mabuk, melampiaskan kekalahan dengan botol murah di warung pinggir jalan. Pekerjaan yang ia banggakan sudah tak ada. Karena siapa yang mau mempercayai seorang laki-laki yang terungkap berniat meracuni istrinya sendiri? Mertuaku, wanita yang dulu menjambaku di depan keluarga besar, kini terbaring sakit. Stroke ringan membuat separuh tubuhnya lumpuh. Orang-orang bilang itu karena terlalu banyak pikiran, stres menghadapi malu dan kemiskinan. Rumah megah yang pernah ia banggakan sudah dijual untuk menutup utang. Kini ia tinggal di rumah kecil, jauh dari hiruk-pikuk kota, ditemani rasa sakit dan penyesalan yang tak bisa ia ubah. Yang paling menyedihkan, keluarga besar mereka yang dulu kompak melawanku kini ikut menjauh. Tak ada yang mau menanggung beban mereka. Bahkan anak-anaknya yang lain lebih memilih diam, pura-pura tidak tahu. Suatu hari, saat aku pulang dari pasar bersama ibuku, aku melihat mantan suamiku duduk di tepi jalan. Rambutnya kusut, bajunya kotor, wajahnya penuh keriput yang seakan muncul terlalu cepat.
Ia melihatku. Mata kami bertemu. Tapi tak ada sepatah kata pun yang keluar. Matanya basah. Mungkin menyesal. Mungkin ingin meminta maaf. Tapi aku hanya menatapnya sekilas. Lalu melangkah pergi. Hatiku tidak lagi bergetar. Semua air mata sudah habis sejak lama. Dan yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa inilah balasan dari hidup. Mereka sedang menuai apa yang mereka tanam. Dari jauh aku juga mendengar jeritan sakit mertua yang tak henti-hentinya menyalahkan keadaan. Tapi apa gunanya marah pada dunia? Ketika racun yang dulu ia rancang justru kembali padanya? Aku tidak pernah mengutuk, tidak pernah mendoakan keburukan. Karena aku tahu kehidupan punya caranya sendiri untuk menegakkan keadilan. Kini aku menyaksikan semua itu dari kejauhan, tanpa belas kasihan. Bukan karena hatiku batu, tetapi karena aku sudah terlalu kenyang dengan luka yang mereka berikan. Jika aku ikut bersedih, itu hanya akan membuka kembali luka lama yang sudah kupendam dalam-dalam. Biarlah mereka tenggelam dalam sengsara yang mereka ciptakan sendiri. Dan aku memilih melangkah ke jalan baru, dengan harga diri yang utuh dan hati yang lebih kuat dari sebelumnya. Hujan turun deras malam itu, seolah langit ikut menangisi luka yang telah lama dipendam. Ia berdiri di balik jendela, memandang tetesan air yang berkejaran di kaca, dan dalam diam hatinya meresapi perjalanan panjang yang baru saja dilaluinya. Betapa ia dulu begitu percaya, menyerahkan seluruh hidupnya pada seorang lelaki yang akhirnya justru menjerumuskannya ke jurang pengkhianatan. Namun kini ia tahu, sakit yang paling dalam bukanlah racun yang sempat hampir merenggut nyawanya. Racun itu hanya singgah sebentar di tubuhnya. Luka sebenarnya justru bersarang di hati. Racun dari kebohongan, pengkhianatan, dan cinta palsu yang selama ini ia rawat dengan setia. Ia menoleh ke arah ibunya yang tertidur lelah di kursi ruang tamu. Wajah ibunya yang renta itu memancarkan kekuatan yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Dialah yang menyelamatkan, bukan hanya dengan firasat tajamnya, tapi juga dengan doa yang tak pernah putus. Ia menyadari, jika malam itu ibunya tidak menahannya, mungkin ia kini hanya tinggal nama. Air mata menetes perlahan, bukan lagi tangisan kesedihan, melainkan kelegaan. Ia berbisik lirih, "Terima kasih, Bu. Doa ibu yang menjaga aku tetap hidup." Sejenak ia teringat semua penderitaan. Malam-malam penuh tangis tanpa didengar, tubuh yang lelah karena menanggung beban rumah tangga, serta hatinya yang diremukkan oleh sikap suami yang tega bersekongkol dengan darah dagingnya sendiri. Semua itu kini tampak seperti lembaran lama yang mulai tertutup. Ia sadar, pernikahan tanpa kejujuran hanyalah sebuah penjara. Cinta tanpa kesetiaan hanyalah racun yang perlahan membunuh. Ia sudah merasakan keduanya, dan kini ia memilih untuk tidak lagi terikat pada belenggu itu. Dengan langkah mantap, ia meninggalkan rumah yang penuh luka dan berdiri di jalan baru. Jalan yang mungkin berat, mungkin sepi, tapi ia yakin lebih tenang. Ia memilih hidup dengan harga diri, dengan cinta yang tak lagi palsu, dan dengan doa ibunya sebagai cahaya penuntun. Dan dari sana, ia belajar sebuah hikmah besar. Jangan pernah meremehkan doa seorang ibu, sebab doa seorang ibu mampu menembus langit, melindungi anaknya dari makar manusia, bahkan dari maut yang hampir menjemput.